masuk ya. Tetapi kan ada yang jarumnya yang belum yang terpisah ya antara jarum dan benangnya. Nah, kalau misalkan yang belum ini, ada nggak ya jarum yang ini? Teh boleh minta jarum yang terpisah nggak? Teh, biar kita ini. Yang di wadah hitam teh, punten. Ini, nah ini yang tanpa ini ya. Yang tanpa jarum. Nanti kita coba praktekkan dulu. Biasanya kalau yang kita seringnya pakainya yang gini ya, biar apa nggak putus. Ya, kesiniin aja teh. Minta satu. Yang ini hanya benangnya saja ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang tanpa jarum, ya, tekniknya memasukkan jarum. Saya praktekkan dulu untuk yang teknik memasukkan jarumnya, ya. Ini kita ambil ya benangnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita akan menjahit sebesar ini, berarti cukup segini juga ya, nggak terlalu banyak. Nah, kemudian kita gunting terlebih dahulu si benangnya. Nah, misalnya kita akan pakainya segini aja. Nah, terus kemudian kita akan memasukkan jarumnya ya. Nah, kita klem dulu si jarumnya ya. Nah, kita klem dulu si jarumnya. Oke, klik. Kemudian kita masukkan. Gimana cara memasukkannya? Digini atau gimana? Bisa langsung digini? Masukin ke lubang yang paling bawah dulu. Digini? Bisa gitu, bisa dua gitu, bisa gitu. Digitu? Caranya ini si ujung jarum si ujung benangnya kita tahan ya, pegang di sini, menekan ke nail pudernya ya. Kemudian masukkan ke geriginya, kemudian kita masukkan ke lubang jarumnya ke atas. Truk. Ya, udah terpasang. Kadang kita suka lupa karena keenakan pakai yang ada jarumnya ya. Nah, ini kita sudah masuk ya si benangnya ke dalam jarum. Itu tekniknya. Nah, selanjutnya misalnya kita akan melakukan teknik penjahitan satu-satu dulu. Nah, misalnya ini kita melakukan episiotominya apa? Mediolateral ya, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan penjahitan. Kita akan melakukan penjahitannya itu dengan, kalau yang pertama itu kita tusuk di bagian paling atas dengan jarak 1 cm atau setengah senti ya dari atasnya. Nah, ini kan batas lukanya sampai mana? Sampai sebelah sini kan. Lalu kita jahitnya di sini, di atasnya. Ya. Di atasnya kita lakukan penjahitan. Nah, gitu. Terus kemudian kita tetap menggunakan pinset ya. Pinset sama tangan kiri, ini sama tangan kanan. Kita pegang ya. Pegang si jarumnya dengan menggunakan pinset, baru kita keluarkan ya. Kita tarik. Tarik di sini ya. Kemudian kita apa? Simpulkan ya. Ini kita pegang dulu ya. Nah, kita simpulkan di sini. Kita buat simpulnya ya. 1 2. Ininya kita jepit. Jepit nggak? Nah, jepit ya. Oke. Nah, kalau satu-satu kan kita cukup di ini aja, ikat aja 3 kali ya. 1 ya, 2, 1 lagi ya, 3. Nah, setelah itu kita gunting ya. Kita gunakan gunting.
gunting sesuai dengan panjangnya ya, kebutuhannya. Jangan terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Nah, itu yang satu. Selanjutnya kita yang jelujur dengan menggunakan misalkan jarum yang terpasang dengan benangnya. Kita pasang dulu ya. Oke. Kemudian kita masukkan lagi sama, kalau misalkan tadi kan satu-satu ya. Selanjutnya misalkan mau jelujur, kita berada di bawahnya. Berarti dengan jarak berapa? 1 cm ya, dari jahitan pertama ke jahitan kedua. Sambil lihat ya batas tepi lukanya sampai mana. Nah, sampai mana kan kelihatan ya. Jangan sampai misalkan ini nggak terjahit, kita langsung ngejahitnya gini. Berarti nanti akan ada luka yang masih terbuka ya. Kita sampai ke dalam ya, sampai ke dalam. Nah, tetap kita menggunakan pinset ya untuk ini kan yang jarumnya, karena takut ketusuk ya. Kemudian kita ini kan. Nah, oke. Ini panjang ya karena tadi kita belum di ini. Oke, lalu kita lakukan pengikatan dulu ya. Karena ini yang penjahitan yang pertama ya. Kalau yang selanjutnya nggak perlu disimpul kalau yang jelujur. Cukup ya di awal aja. Iya. Oke. Tetap ya yang di awal kita usahakan 3 kali untuk melakukan simpulnya ya. Biar ikatannya kuat. 3 nih udah ya, kita lakukan 3 kali. Kemudian kita lakukan yang jelujur kembali ya. Tinggal melanjutkan saja kalau yang jelujur. Nah, berarti jaraknya 1 cm dari batas luka yang pertama. Tuh, pastikan. Nah, ininya merangkul si lukanya itu harus memang ada di bawah lukanya ya, di bawah lukanya. Kemudian kita menusukkannya jangan terlalu pinggir dari tepi luka ya. Nah, tahan lagi, ambil dengan menggunakan klem ya, tarik. Oke ya. Tadi kalau ini kepanjangan berarti kita gunting aja yang pas simpul ya. Ini misalkan panjang, kita gunting. Kita lakukan sampai ke batas luka terakhir ya. Nah, kita lakukan 1 cm dari jarak yang pertama. Kemudian kita lakukan penusukan lagi ya. Nih, penusukan lagi. Oke, tahan, angkat lagi si jarumnya. Oke. Nah, lanjut lagi 1 cm lagi. Ini udah menyampe batas belum? Iya, kira kurang lebih 1 kali lagi karena belum sampai ke batas terakhirnya ya. Oke, tahan. Kemudian kita ambil, tarik lagi. Ya, tinggal 1 lagi ya. Sampai semua lukanya itu benar-benar tertutup ya. Nih, 1 lagi. Sampai ada yang di akhir.
Nah, ini kan terakhir ya. Kita mau melakukan simpul. Kalau mau melakukan simpul yang terakhir, kita sisakan ya. Yang ininya untuk pengunci. Untuk melakukan penguncian. Kita lakukan penguncian kembali. Yang ini dijepit ya. Nah, kita lakukan penyimpulan. Tetap kuncinya kalau misalnya kita lakukan penyimpulan, diusahakan kita 3 kali ya. 2, 1 lagi. Oke. Lalu kita gunting. Guntingnya sedikit aja ya. Oke, kalau seperti ini panjangnya kayaknya udah cukup ya, gak perlu digunting lagi. Nah, itu yang satu-satu sama jujur. Tadi sebenarnya kan kita sebelum melakukan penjahitan perineum, kita lakukan anestesi terlebih dahulu. Tekniknya yaitu dengan biasanya menggunakan lidocaine ya. Lidocaine itu biasanya sebanyak 2 cc atau misalkan disesuaikan dengan besarnya luka ya. Nah, teknik penyuntikannya itu kita lakukan penyuntikannya dengan cara nih, misalkan ini luka vaginanya seperti ini ya. Kalau ini kan biasanya seperti tersayat, ada bagian atas dan bagian bawah ya. Kita lakukan anestesinya itu bagian atas terlebih dahulu. Kita tusukkan ya si jarumnya sesuai dengan panjang atau kedalaman daripada lukanya. Misalkan lukanya sampai di sini ya, cukup sampai di sini aja ya. Kemudian kita lakukan aspirasi dan masukkan si anestesinya ya. Disesuaikan dengan panjang daripada lukanya. Kemudian kita tarik dulu ke bawah, jangan dulu dikeluarkan si jarumnya ya. Tinggal balikin ke bawah ya. Kemudian kita lakukan aspirasi dan masukkan lagi anestesinya sambil kita keluarkan jarumnya ya. Nah, beres di sisi pertama, kita anestesi dulu lagi yang di sisi kedua ya. Kita masukkan lagi tekniknya sama ya. Yang pertama kita aspirasi, kemudian masukkan sambil kita jarumnya ditarik. Jangan dulu dikeluarkan jarumnya, masukin lagi ke bagian bawah. Kemudian kita aspirasi, lalu kita masukkan lagi si anestesinya sambil kita tarik lagi jarumnya dan keluarkan. Nah, kemudian kita tunggu sampai itu bereaksi, lalu kita lakukan penjahitan. Nah, itu yang nanti kita akan praktekkan untuk stase ininya, stase yang melakukan penjahitannya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan dulu? Tidak? Kalau misalkan biasanya ada yang suka rapuh ya Bu, dan suka acak-acakan gitu. Nah saya itu nggak bisa kayak analisis gimana robekannya itu pusing gitu. Oh, jadi lukanya itu kan alami ya. Jadi bukan karena episiotomi. Kalau episiotomi kan itu jelas ya, kita batas lukanya sampai di mana. Kalau yang robek kayak gitu, kita satukan dulu justru. Kita lihat ya. Kan biasanya ini lukanya terbuka nih, compang-camping gitu. Ini kemana gitu ya. Nah, kita coba disatukan dulu. Diginikan ya, dieratkan dulu. Kalau dieratkan gini berarti, oh jaringannya, oh ini ke sini itu bisa terlihat. Bahkan misalkan ada yang hilang, misalnya kayak bolong kayak gitu ya, biasanya ada yang kayak gitu. Berarti kita bisa menariknya dari mana gitu untuk menyatukannya. Jadi kita pastikan dulu tepi batas lukanya sebelah mana ya. Kita satukan seperti ini. Kalau gini kan oh berarti lukanya harus seperti ini nih bentuknya ya. Kalau ini kan jelas lah karena kan itu sayatan. Tetapi kalau misalkan luka robekan yang alami akibat misalkan si kepala bayinya keluar tanpa kita melakukan stenang yang baik gitu, biasanya luka robekannya suka kemana-mana. Kita satukan dulu si ininya ya. Oh ini jadi kelihatan berarti bentuknya seperti ini harusnya. Kemudian kita buka kembali, kita lihat kedalamannya sampai mana si lukanya itu. Kalaupun misalkan ada camping sedikit yang kayak ngawir gitu kalau bahasa Sundanya itu ya, kita bisa digunting aja biar si lukanya nanti rapi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Terus ada yang masih pakai lidokain, terus ibunya ngerasa masih kesakitan. Apakah itu berarti gagal anestesinya atau bagaimana? Nah, kalau ada yang seperti itu, biasanya ambang nyeri dari tiap orang itu beda-beda. Ada yang kayak misalkan dicubit segini aja, kalau kata Dini, ih sakit banget. Terus kemudian kata Ade, ah enggak kok nggak sakit. Itu kan beda-beda ya jadinya. Perlu ditambah nggak Bu lidahnya? Kalau misalkan ini kan biasanya jadi sugesti bagi ibunya gitu. Bu, saya tambah lagi aja ininya gitu ya si lidonya. Biasanya kalau misalkan seperti itu ke ibunya itu, oh berarti ditambah lagi harusnya nyeri saya berkurang ya. Bisa seperti itu juga. Ataupun misalkan pengalihan pusat perhatian. Mungkin karena takut gitu ya. Bisa saja ih masih sakit atau gimana gitu ya. Jadi ajak ngobrol ibunya sama keluarganya, Pak, tolong ajak ngobrol sambil kita melakukan penjahitan ya. Biasanya seperti itu untuk pengalihan rasa nyeri pada saat kita melakukan hekting. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Oke. Jadi nanti kita prakteknya nanti kakak-kakak semua melakukan dulu anestesi dulu ya. Prakteknya anestesi baru lakukan penjahitan ya. Kalau di sini kita lihat penjahitannya cukup rapih? Rapih ya. Usahakan ini jaraknya sama dan besaran si benangnya itu jaraknya segini, nggak dari sini ke sini, nggak dari sini ke sini, jadi nggak ya suka nyengsel gitu. Kalau ini kan segini jadi sama, kelihatannya rapi ya. Jadi nanti kita tekniknya lakukan dulu anestesi lokal ya, kemudian lakukan penjahitan satu kali, baru yang ininya sampai menimbulkan seperti ini 3 kali kurang lebih, berarti 1, 2, 3, 4 tusukan ya. Jadi 4 tusukan ini baru dilakukan simpul ya. Bisa? Insya Allah bisa lah ya. Oke, kita akan praktik.